Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel, hari ini kita kembali dapat berbagi pengetahuan sesuluh, dan tema kali ini saya akan menyampaikan soal purnama dan tilem. Istilah purnama dan tilem bagi umat Hindu adalah biasa. Dan kita semua tahu, purnama adalah saat bulan terang, bulan penuh, dan tilem saat bulan gelap. Kita tahu semua. Tetapi bagaimana itu terjadi dan mengapa kita menempatkan purnama tilem sebagai hari-hari suci, saya kira kita perlu mengundang narasumber yang sudah tidak asing bagi kita semua, sudah beberapa kali menjadi tamu Yuda Triguna Channel. Tidak lain adalah beliau Dr. Andes Idel Bagus Putuswame, MA PhD. Ya, seorang dosen di Poltek Negeri Bali dan juga di Unhi, ya. Beliau juga penulis buku. Banyak bukunya berkaitan dengan filsafat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita coba mengeksplor mengapa purnama dan tilem itu dianggap sebagai hari baik, hari suci di kalangan umat Hindu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Profesor Ide Bagus Gede Yuda Triguna yang sudah berkenan memberikan saya kesempatan sekaligus belajar dalam topik purnama dan tilem. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, saya ingin menjelaskan sedikit tentang wawasan kemestaan, wawasan kosmik ajaran Hindu sejak zaman Weda sampai dengan sekarang. Bahwa dulu pada zaman Weda awal, ketika bangsa Arya dalam kehidupan mereka yang nomaden, berpindah-pindah, mereka meyakini bahwa alam itu mempunyai kekuatan yang disebut dengan supranatural. Jadi alam seperti angin, ya, air, api, kemudian planet-planet seperti matahari, bulan, dan seterusnya, itu diyakini mempunyai kekuatan supranatural yang mereka sebut dewa. Maka di balik kekuatan matahari itu ada namanya kekuatan supranatural yang disebut dengan dewa matahari. Begitulah seterusnya. Dan pada masa-masa Dewa Weda awal, di dalam Rig Veda misalnya, itu Mandala 1, Sukta 1 misalnya, itu Dewa Agni begitu banyak sekali sukta yang dialamatkan memuja beliau. Oleh karena itu, kalau kita sekarang berbicara purnama dan tilem, bayangan kita itu ke suatu planet yang namanya planet matahari, namanya planet bulan. Dan itu planet yang paling dekat dengan kita. Dibandingkan dengan Mars, Pluto, Neptunus, dan sebagainya. Jadi ini planet yang paling dekat dengan kita, dengan bumi, sehingga mempunyai pengaruh terhadap kehidupan kita di bumi. Nah, sebagai kita pahami bersama, purnama itu adalah bulan penuh. Tilem diterjemahkan sebagai bulan mati atau bulan gelap, malam yang paling gelap. Itu. Nah, sekarang menurut perhitungan kalender, karena di Indonesia menggunakan dua sistem, yaitu sistem kalender Wuku atau disebut juga sistem kalender Jawa Bali. Kemudian ada lagi satu sistem yaitu solar lunar,
disebut dengan Surya Chandra Permana. Surya Ya. Chandra Permana. Jadi pada sistem Surya Chandra Permana itu wariga atau sistem pendewasaan kita memperhatikan perputaran bumi mengelilingi matahari, perputaran bulan mengelilingi matahari, Ya. perputaran bumi dan bulan sekaligus mengelilingi matahari. Karena itu di sana dari perputaran ini melahirkan sasih, Ya. itu dari Hasakara dan seterusnya. Kemudian perputaran bulan mengelilingi matahari Ya. bersama-sama bumi, Ya. itu melahirkan sistem Purnama Tilam. Dari Purnama ke Tilam, Ya. dari Tilam ke Purnama. Ya. Dari Purnama ke Tilam ini menuju gelap, disebut Ya. dengan Panglong. Pangalor. Dari Tilam menuju Purnama ini ke arah terang, Ya. disebut Dari gelap dengan menuju terang. Penanggal atau Suklopaksa. Syukur Pak. Nah, jadi kehadiran Purnama Tilam ini demikianlah siklusnya. Ya. Kalau Purnama ke Purnama itu katakanlah 30 hari, Ya. dari Tilam ke Tilam itu 30 hari. hari. Dari Purnama ke Tilam 15 hari. Begitulah dari Tilam ke Purnama 15 hari. juga. Nah, sekarang oleh karena sistem pawukon kita, kalender kita itu menggunakan sistem kalender Jawa Bali, sistem pawukon, Ya. ya. Acap kali ini, misalnya ya suatu feodalan di suatu pura, acap kali ketemu Purnama Ya. atau ketemu Tilam. Jadi bisa saja, bahkan Galungan pun seperti itu. Kadang-kadang Galungan ketemu Purnama, Ya. kadang-kadang ketemu juga Tilam. Jika Tilam disebut dengan Galungan Naremangsa. Ya. Jika ketemu Purnama disebut dengan Galungan Adi. Tentu di sana ada banten atau wewangian yang diaturkan ada sedikit lebih. Ya. Itu juga feodalan. Nah itu mengenai Purnama dan Tilam. Nah, sekarang mengapa kita melakukan pemujaan pada saat itu? Ya. Mengapa Kira-kira- dianggap suci? Mengapa dianggap suci? Penting sekali kita pahami ini, Ya. karena demikian rutin. Kita hampir semua kita sudah melaksanakan itu, Purnama Tilam. Sudah demikian menjadi pengetahuan umum kita. Tetapi memahami lagi, ya, membicarakan lagi, itu juga bagus untuk memantapkan lagi pemahaman kita Ya. terhadap Purnama dan Tilam. Nah di sini ada beberapa sumber yang sering digunakan. Salah satu yang umum digunakan oleh para sulingi itu adalah Sundarigamo. Sundarigamo. Jadi di Sundarigamo jelas sekali di sana ada disebutkan pemujaan pada saat Purnama dan Tilam. Kalau boleh saya ungkapkan di sini, mudah-mudahan tidak salah. Di dalam Sundarigamo itu disebutkan gitu. Haneng Wirarai Ire Sangyang Rubinide Ya. Makadi Sangyang Surya Chandra. Yening Yan Ring Tilam Purika Sangyang Surya Mayogo. Yening Purnama Purika Sangyang Ulan Mayogo. Jadi sekian dulu bahwa pada saat Purnama itu yang beryoga adalah Ida Sangyang Ratik atau Ulan. Ya. Purika. Pada saat Tilam Purika Ida Betara Surya Mayoga. Ya. Karena beliau beryoga, kita umat Hindu sudah patut sekali melakukan pemujaan persembahyaan. Itu Ya. logikanya. Dan Ya, tetapi mengapa kita lakukan itu? Nah, selanjutnya kita ungkapan sapuniki. Ya. Samangkana ika sang purohito, tekeng jarmo sakawangsanira, ya. wena ahning arnyana. Agening Ahning arnyana. Jadi para sulingge, para Ya. sadaka diiringi oleh masyarakat umum. Ya. Itu Wajib. wenang, Ya. patut, wajib laksanakan ahning arnyana. Artinya Konsentrasi menyucikan pikiran, pikiran. Ya. menenangkan pikiran. Pikiran. Ya. Aturakenna puspa wangi, Ya. ya.
canang biasa ring sarwa dewa. Jadi mengaturkan wangi-wangian puniki, puspa wangi, canang biasa, dunia yang tentang jake-ake puniki, canang biasa puniki, ring sarwa dewa. Mapan lakunya ring sarga gocara puspa wangi. Mereka artinya di sini bahwa pada saat itu kita wajib melakukan ahning ajana puniki. Karena apa? Karena beliau meraga suci. Ahning ajana puniki melarapan untuk melalui tirta gocara, mesiram, mandi begitu. Dengan mengaturkan juga puspa wangi. Puniki dasar yang saya temukan ketika kita membicarakan pemujaan persembahyangan pada saat purnama dan tilam. Dika dumun. Wah, luar biasa. Jadi purnama tidak saja bulan penuh di mana kita para remaja dibuat menjadi terang dan ingin menikmati keindahan alam di sekitar kita. Tapi bagi umat Hindu jauh lebih penting. Karena pada saat itu diyakini Dewi Ratih sedang beryoga. Begitu juga pada saat tilam. Diyakini Ida Bathara Surya sedang beryoga. Pada dua momentum itulah sepatutnya kita hening. Kita mengaturkan sesuatu menurut kemampuan kita atas dasar tulus dan ikhlas tadi. Oleh karena itu, mengapa purnama dan tilam tidak saja sebagai sebuah siklus, tetapi siklus yang disucikan, siklus yang dianggap penting dan strategik bagi umat Hindu. Tuajis, Swamba, lalu kalau saya boleh tahu, siapa yang dipuja pada saat purnama dan siapa yang dipuja pada saat tilam, agar ketika kita berdoa jelas peruntukannya kepada siapa. Sarana sudah umum, semampunya, sebisanya, tetapi kepada siapa doa kita tujukan. Jurusan. Oke, terima kasih. Pada saat purnama yang dipuja itu Bathara Sang Hyang Ratih atau Dewi Ratih, itu purnama. Dipuja Dewi Ratih atau Wulan, pada saat tilam dipuja Surya, Bathara Surya atau Baskara. Kedua Ida Bathara puniki disebut sebagai Sang Hyang Ruwa Bineda. Sang Hyang Ruwa Bineda. Dalam teks Sunarigama disebutkan sebagai Sang Hyang Ruwa Bineda. Mengapa Ruwa Bineda? Karena dua ini yang berkuasa pada saat siang hari Surya, pada saat malam hari punika bulan. Jadi keduanya sangat penting bagi kita. Dan ini merupakan keduanya itu adalah terang, sinar, cahaya, nur cahaya punika. Kalau siang hari Ida Bathara Surya, kalau malam hari itu bulan atau bulan. Nah, ini artinya apa? Kita manusia, umat manusia diarahkan agar nyujur yang disebut dengan terang itu. Jadi filosofinya ke sana. Terang itu semua kita diharapkan untuk mencari terang, mencari pengetahuan. Karena dengan pengetahuan ini kegelapan akan bisa disirnakan, diusir. Jadi itu filosofinya, kita selalu mencari terang dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Tapi di beberapa sumber, mungkin Tu Haji juga pasti pernah baca bahwa saat Sukla Paksa Purnama itu yang dipuja Chandra atau Ketu. Sapunapi ini gitu. Karena kita memohon kepada dewa kecemerlangan. Pernah dengar tadi? Nah, punika Sukla Paksa punika paruh terang.
Ya, baru baru terang. Iya. Jadi 15 hari. Iya, bukan purnama yang dimaksud. Bukan purnama. Jadi siklus dari tilem menuju purnama. Purnama itu Suklo Paksa. Suklo Paksa. Ya. Pada saat itu dipuja Chandra atau Ketu. Punapinika. Pada saat purnama saja atau pada saat tilem saja. Iya. Oh. Jadi bukan pada era atau masa Suklo Paksanya atau era Kresna Paksa. Iya. Pada hari purnama atau tilem. Karena pada saat itu bulan itu penuh. Iya. Karena penuh disebut dengan purnam. Iya. Purna. Ya. Penuh dia. Iya. Begitu juga pada saat penuh gelap, tergelap, menikah disebut dengan tilem. Iya. Malam yang paling gelap dalam sebulan itu. Iya. Baik, para pemirsa, saya ingin tahu sebenarnya di pikiran saya yang sederhana ini, yang bahwa purnama itu selalu membawa kebaikan. Karena satu, bulannya penuh, sinarnya membuat kita seperti siang, gitu, tercerahkan, ya. Tetapi ada satu pendapat yang mengatakan tidak semua purnama itu hasilnya baik. Siapa nabi ini kita selama ini menganggap siklus itu purnama baik, tilem baik. Nah, lalu ada pernyataan bahwa tidak semua purnama dianggap baik. Seperti apa maksudnya itu aja? Saya mencoba ya. Kalau kita memperhatikan formula penentuan pendewasaan itu dalam tradisi yang kita warisi di Bali, di sana ada ugar-ugar atau batasan-batasan penentuan pendewasaan itu. Seperti ini. Jadi wewaran Allah dening wuku. Oh, iya. Jadi wewaran itu dikalahkan, katakanlah begitu, atau dikuasai oleh wuku. Wewaran Allah dening wuku Allah dening penanggal panglong. Penanggal panglong Allah dening sasih. Dan seterusnya. Gitu. Nah, pertanyaan Tuaji tadi itu seolah-olah sani berdua kalangan sarang sani adi beten. Ada kenal nggih. Nah, niki mewah untuk sampai ke rumusnya tak punika. Nah, tapi wenten hari tertentu, niki menurut lontar Purwo Tatu Wariga, sani wacen, gitu. Di tatkala Kajang Kliwon nemu sanis cara, Kajang Kliwon nemu sanis cara, terus Wenten purnama, tepat purnama. Nah, punika kocap dan besi disebut dengan Raina berak tuukan. Berak tuukan. Nah, terus pada saat itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan melakukan upacaranya apapun, termasuk para sulingge itu tidak diperbolehkan melaksanakan puja. Ini ampura itu panggil punika. Nah, kemudian ada yang kedua, itu pertama nemu kalau paksa punika. Purnama nemu kalau paksa. Puniki ke bawah raina gamya. Puniki ini yang terjemahkan mereka letuh, letah. Jadi begitu juga tidak bagus melaksanakan upacaranya. Demikian juga para sadaka sulingge tidak diperkenankan melakukan pemujaan. Jika itu dua yang saya ketahui, mungkin yang lain. Ya, ini artinya rumusan Allah dening itu semacam ada exception, ada perkecualian gitu ya. Mungkin bagaimana pelaksanaan, bagaimana dulu dalam penentuan wariga itu bisa ada hal seperti itu. Tetapi secara umum di luar itu purnama film itu utama pisan ya, sangat utama kalau kita lakukan pemujaan yang disebut dengan ahning, arnyan. Ahning menenangkan pikiran. Ya. Karena apa? Karena pikiran sedikit, ya, pikiran inilah yang digarap oleh teks-teks kita, apalagi yoga, teks-teks yoga gitu, menggarap pikiran bagaimana caranya
metode apa yang digunakan untuk menenangkan pikiran. Itu berbagai cara diberikan oleh naskah-naskah kita, ajaran-ajaran kita. Dalam ajaran yoga, Sutra Patanjali misalnya, itu diberikan jalan Astanga Yoga. Astanga Yoga. Di dalam acara tradisi kita di Bali, itu dengan cara melaksanakan pemujaan pada saat purnama dan tilam. Selama ini kita sudah tahu bahwa purnama tilam adalah hari baik, hari suci bagi umat ini. Apa keutamaannya? Nah, di dalam teks Slokantara ada pernah saya baca di sana mengenai keutamaan dari purnama tilam, termasuk di sana Chandra Grahana, Surya Grahana. Chandra Grahana dan gerhana bulan dan gerhana matahari. Di sana disebutkan Yan Purnama Tilam Kala Sang Sujana, Sang Sadu Jana, ya, angaturaken punya dana, tunggal mulai 10 ike di Betari. Jadi pada saat purnama tilam jika kita melakukan dana punya, menika pahalanya 10 kali didapat 10. 10. Kalau kita mengaturkan 1, kita mendapatkan 10. Begitu Ida Betara memberikan kita. Ya. Yang ring Chandra Grahana, Surya Grahana, Sang Sadu Mapica Dana, ketika tunggal mulai 100 itu di Betara. Artinya pada saat Surya Grahana, Chandra Grahana, kita melaksanakan dana punya, ketika pahalanya 100 kali. Luar biasa. Jadi pada saat matahari, pada saat gerhana bulan, gerhana matahari, itu luar biasa. Oleh karena itu dalam Sunarigama juga disebutkan pada saat gerhana matahari, pada saat gerhana bulan, itu patut kita melakukan pemujaan juga. Itu apalagi tradisi kependetaan itu, di sana ada melakukan puja juga, ya. Itu untuk dalam mitologinya itu agar Sang Hyang Ratih maupun Sang Hyang Wulan itu dilepas oleh cengkraman raksasa gitu. Sehingga terselamatkan gitu. Jadi begitu disebutkan dalam Slokantara maupun dalam Sunarigama, keutamaan dari kita melaksanakan dana punya pada saat purnama tilam, pada saat gerhana matahari maupun pada saat gerhana bulan. Ya, saya kira kita sudah mendapatkan poinnya bahwa pada saat purnama dan tilam, termasuk di dalamnya pada saat gerhana matahari dan gerhana bulan, patut bagi kita sebagai umat Hindu tidak saja melakukan yoga semadi, meditasi, japa, tetapi juga secara sosial patut melakukan dana punya kepada mereka yang patut diberikan. Bukan soal 10 kali atau 100 kali lipat pahalanya, tetapi soal bagaimana kita memelihara, menjaga, dan membiasakan bahwa sifat welas asih itu menjadi penting sebagai insan hidup. Terima kasih. Om Santi. Om Santi, 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 Om.